warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Siti Saidah SPD. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 jurusan Pendidikan IPA di Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam bentuk penilaian uji kinerja di unit kerja saya, SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dengan topik materi faktor-faktor yang mempengaruhi denyut jantung. Selamat menyaksikan. Berdiri, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Wow, luar biasa sekali. Semoga semangatnya hari ini tetap terjaga sampai akhir pembelajaran. Terima kasih banyak atas sambutannya. Silahkan duduk. Ustazah cek kehadirannya. Hari ini apakah lengkap semua yang hadir? Oke, alhamdulillah kalau lengkap semua. Semoga semua sehat walafiat hingga nanti PAS. Oke, Ustazah izin buka masker ya. Sampai akhir pelajaran, Ustazah izin berbuka masker, dan untuk kalian yang masih mau menggunakan maskernya, dipersilahkan. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpinkan doa pada hari ini? Saya saja. Oke, boleh apa? Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita berdiri semua. Seperti biasa, untuk menambah rasa kecintaan kita terhadap negara kita, maka hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ya Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, Dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri. sebelum kalian duduk, silakan cek sekitaran kalian apakah ada sampah. Cek pakaian kalian apakah sudah rapi, sudah cantik, sudah ganteng. Cek bukunya, buku IPA sudah ada di atas mejanya. Oke, kalau sudah siap belajar, silakan duduk kembali. Oke,
sudah membahas tentang kesepakatan pembelajaran. Di sini ada 3 hal yang kita sepakati. Yang pertama, kita sama-sama mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru ataupun teman. Yang kedua, kita bekerja sama dengan baik ketika diskusi dan presentasi. Yang ketiga, saling menghargai pendapat yang diutarakan. Ada yang mau ditambah atau dikurangi? Tidak ada. Ustazah mau kasihkan pengingat. Ketika sebelumnya kita sudah belajar mengenai jantung. Adakah yang masih ingat mengenai fungsi dari jantung? Masih. Oke, siapa yang masih ingat fungsi jantung? Silahkan angkat tangan. Atau ada yang mau menyatakan fungsi jantung? Oke, ada Najla sama Nabil. Boleh Najla nih. Apa fungsi jantung? Untuk mengedarkan darah ke sel tubuh. Oke. Tepuk tangan dong. Silakan duduk Najla. Siapa di sini yang ketika ke sekolahnya naik bis? Saya saja. Oh, banyak yang naik bis. Ada yang pernah jalan kaki dari rumah ke tempat bisnya siapa? Ada nggak yang dari rumah ke tempat menuju bis yang jalan kaki? Oke, ada Adil sama Noval. Noval, kalau dari Noval, pernah nggak Noval telat? Pernah. Nah, biasanya jalan kaki nih ya menuju bis. Terus ketika telat bagaimana Noval biasanya? Biasanya berlari saja. Berlari. Terus gimana denyut jantungnya Noval? Pernah nggak ngerasain ketika lari? Akan lebih cepat. Akan lebih cepat ya. Nah, untuk membuktikan pernyataan Noval, hari ini kita akan mempelajari materi faktor-faktor yang mempengaruhi denyut jantung. Manfaat kita mempelajari ini yaitu dengan kita mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi denyut jantung, maka kita akan tahu bahwa ternyata denyut jantung itu tidak hanya tergantung pada satu hal, tapi ada banyak hal yang mempengaruhi denyut jantung itu. Jadi di sini ada 3 tujuan pembelajaran, di mana ada 3 indikator, yaitu yang menganalisis pengaruh aktivitas frekuensi denyut jantung, kemudian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung, sama menyajikan laporan. Nah, Ustazah melalui tujuan ini memiliki 3 proses penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Penilaian sikap yang akan Ustazah nilai ada rasa ingin tahu dan bekerja sama. Rasa ingin tahu itu nanti terlihatnya ketika kalian kepo terhadap masalah yang Ustazah sajikan. Kemudian bekerja sama terlihat ketika kalian diskusi. Kemudian Ustazah juga punya penilaian pengetahuan melalui pretest dan posttest. Nanti hari ini Ustazah pakai aplikasi yang beda, yaitu Wordwell. Kemudian yang ketiga, keterampilan, yaitu dari laporan hasil percobaan kalian. Nah, untuk tujuan dan juga proses penilaian ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kita lanjut ya. Pretest. Silakan bawa HP semua. Oke, keluarkan handphonenya. Sudah ada di classroomnya. Ustazah bagikan pretest. Oke, silahkan mulai kerjakan pretest kalian. Karena di sana ada 4 soal, 1 soal 1 menit. Maka kerjakan dalam waktu 4 menit dimulai dari sekarang. Aman saja. Nah, masukkan namanya. Nama panggilan nggak apa-apa. Sudah selesai semua? Sudah. Nah, di sini terlihat yang peringkat pertama siapa? Zaini. Kalau skornya 3 berarti sudah di atas KKM. Kalau skornya masih di bawah 3 berarti masih di bawah KKM. Nah,
di pretest ini tidak apa-apa nilainya masih di bawah KKM. Nantinya setelah kegiatan pembelajaran diharapkan kalian bisa nilainya lebih baik daripada pretest. Kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Nah, lihat. Ada apa di sana? Ada apa yuk? Anak yang sedang bersantai dan anak yang sedang berlari. Ada anak yang sedang duduk santai, ada anak yang berlari. Ada yang mau membacakan? Langsung poin inti-intinya saja. Siapa yang berkenan? Membacakan teksnya. Oke, Ica, intinya aja. Jadi intinya pada gambar pertama itu ada seorang anak yang sedang bersantai, dan pada gambar kedua ada anak-anak yang sedang lari-larian. Oke, terima kasih Ica. Jadi memang di gambar pertama ada anak bersantai, di gambar kedua ada anak yang berlari. Dari gambar ini, adakah masalah yang kalian temukan? Ada masalah apa? Ada perbedaan denyut jantung anak yang sedang duduk santai dan anak yang sedang berlari. Ada perbedaan denyut jantung antara anak yang duduk santai dan yang berlari ya. Oke, selanjutnya dari masalah yang sudah dinyatakan oleh Nabil tadi, bagus sekali Nabil, kasih plus dulu untuk Nabil. Selanjutnya dari masalah yang dinyatakan oleh Nabil, ada yang bisa menyatakannya dalam bentuk kalimat tanya? Saya saja. Oke, Irham. Mengapa frekuensi denyut jantung berbeda di aktivitas berlari dan duduk santai? Boleh Irham tuliskan di papan tulis? Betul sekali ya yang mengatakan Irham, bisa itu nyambung. Mengapa denyut jantung berbeda? Kira-kira sambil Irham nulis, ada yang tahu nggak mengapa katanya tadi? Ada yang bisa menyatakan dugaan jawabannya? Saya saja. Oke, Yuda. Apa Yuda? Ketika berlari, energi lebih banyak keluar. Ketika berlari energi lebih banyak keluar. Oke. Nah, nanti rumusan hipotesis, rumusan masalah dan identifikasi masalah itu kalian tuangkan semua di dalam live worksheet. Oke, sembari Irham menuliskan. Oke, sudah Irham, terima kasih banyak Irham. Oke, sekarang waktunya kita untuk membuktikan pernyataan Yuda. Betulkah pernyataan Yuda itu jawaban yang tepat ataukah ada yang keliru? Silakan kalian berkelompok. Di sini sudah saya bagikan data kelompoknya. Silakan berkelompok dimulai dari sekarang. Go. Yuk. Aku Irham, Yuda. Sekarang silakan buka classroom kalian. Sudah? Di classroom sudah ada Ustazah bagikan link LKPD Live Worksheet.
kah? Layarnya bagi kah? Ini tadi apa dihafal? Pas ada praktek itu bagaimana sebenarnya? Oke, nanti ketika percobaan Fatimah tes sendiri saja, cuma stopwatchnya dijagakan oleh temannya ya. Jadi Fatimah memegang nadinya sendiri dan menghitung. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, ada kondom. Ada saja lagi. Oke, masalahnya sudah dapat apa tadi masalahnya? Yang kalian tuliskan dulu. Kedua anak tersebut melakukan aktivitas yang berbeda-beda, yaitu bercepat dan berpelan. Itu sebabnya mereka mempunyai frekuensi denyut yang berbeda. Berarti masalahnya sudah masalahnya juga sudah disusun ya. Oke. Aku dulu ketemu nah. Aku dulu. Sudah dapat? Cari di Google aja. Nah, karena waktunya juga sudah selesai, alhamdulillah tadi semua kelompok juga sudah mengumpulkan. Sebelum kita melakukan kegiatan presentasi, Ustazah ada ice breaking sedikit. Silakan berdiri supaya tetap double double this double double that double double this double double that double double this double double that double double this oke, kita mulai presentasi untuk kelompok yang pertama tadi mengumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Hari ini kami akan presentasi tentang frekuensi detak jantung. Saya sebagai moderator pembuka dan penutup acara, Irham sebagai moderator LCD, Aisyah sebagai notulen kesimpulan, Raisa sebagai pemateri plus penjawab. Silakan kepada pemateri Raisa menjelaskan. Berdasarkan dengan permasalahan yang ada di atas, kami bisa menemukan beberapa masalah. Salah satunya adalah frekuensi detak jantung yang berbeda antara beberapa anak yang berlari dengan anak yang duduk santai. Lanjut, ada rumusan masalah yang kami dapatkan dari identifikasi masalah tadi. Yang pertama adalah mengapa frekuensi detak jantung mereka berbeda-beda, dan kedua, detak jantung siapa yang lebih cepat dan detak jantung siapa yang lebih normal. Maksudnya yang normal. Jawaban praduga kami adalah 1. Karena perbedaan aktivitas yang salah satunya beraktivitas berat yaitu berlari,
Dan satunya lagi beraktivitas ringan yang santai, yaitu santai, sehingga menyebabkan frekuensi detak jantung berbeda. Kedua, yang lebih cepat adalah anak-anak yang berlari secara pelan atau cepat, sedangkan yang normal adalah anak yang santai. Alat dan bahan adalah stopwatch, nadioraf, laptop, HP, internet, buku, pulpen, dan Sedangkan nama kerja kegiatan J adalah santai atau lari dulu yang pertama. Setelah itu siapkan stopwatchnya. Setelah itu pegang nadi di tangan dan hitung bersamaan dengan menghidupkan stopwatchnya. Setelah itu tuliskan pada LKPD-nya dan selesai. Berdasarkan kegiatan yang kami lakukan tadi, kami beberapa kali menemukan hasil prakteknya. Yang pertama, Raisa duduk santai, detak jantungnya selama 1 menit, totalnya adalah 80. Sedangkan lari di tempat, untuk Raisa 1 menit adalah 86. Jongkok bangun untuk Raisa, detak jantungnya untuk 1 menit adalah 89. Aisyah duduk santai, total detak jantungnya ada 79, lari di tempat 84, dan jongkok bangun 85. Yuda duduk santai 68, lari di tempat 75, dan jongkok bangun 82. Total rata-ratanya untuk duduk santai adalah 75,6, untuk lari di tempat 81, dan untuk jongkok bangun adalah 85,3. Analisisnya adalah berdasarkan kegiatan yang kami lakukan dapat diketahui bahwa frekuensi detak jantung yang lebih cepat adalah seorang anak yang berlari lebih cepat dikarenakan saat beraktivitas berat tubuh itu memerlukan lebih banyak oksigen sehingga untuk mendapatkannya jantung bekerja lebih cepat. Sedangkan yang normal itu adalah seorang anak yang bersantai karena bersantai adalah aktivitas yang ringan yang memerlukan oksigen tidak sebanyak saat berlari. Kesimpulan yang kami dapatkan berdasarkan kegiatan di atas adalah bahwa setiap orang mempunyai frekuensi detak jantung yang berbeda-beda tergantung aktivitas dan faktor lainnya. Kita juga dapat membuktikan hal tersebut dengan cara meletakkan tangan pada titik nadi dan menghitung setiap denyutnya pada berbagai macam aktivitas lalu membandingkannya satu sama lain. Ya, apakah ada pertanyaan teman-teman? Oke, bagaimana dari kelompok lain? Ada yang mau bertanya dan menanggapi? Ya, silakan Ica. Saya Anissa Putri, saya ingin menanggapi bahwa presentasinya sangat keren dan sangat bagus. Ya, terima kasih banyak atas tanggapan Ica. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ica sudah menanggapi. Ada dari teman kelompok lainnya yang mau bertanya? Kali aja hasilnya berbeda dengan kelompok ini. Ya, silakan Arfa. Perkenalkan, nama saya Fakir dari Al-Sadar, panggil Arfa. Saya ingin bertanya, apakah jenis kelamin itu berpengaruh kepada denyut nadi? Terima kasih. Terima kasih sudah bertanya. Iya, bedanya. Karena kami juga tadi ada menuliskan faktor lainnya yang maksud kami adalah umur. Sudah puas? Sudah bagaimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Cendrawasih ingin mempresentasikan tentang LKPD yang kami bahas tentang denyut jantung. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami dengan Najla sebagai penanya jawab dan saya sebagai moderator, Hanafi sebagai operator, dan Arsya sebagai pemateri. Langsung saja Arsya dimulai pemateri. Rata-rata duduk di kursi mendapat kurang 1 menit mendapat 82 sampai 90 denyut nadi. Sedangkan untuk 2 menit duduk di kursi mendapat 150 denyut nadi. Dan berlari di tempat
Berdali kecil selama 1 menit rata-rata memperoleh 93 sampai 98 denyut nadi, dan untuk 2 menit mendapat 173 sampai 197 denyut nadi. Analisis. Berdasarkan informasi denyut jantung laki-laki normal berkisaran 64 sampai 72 denyutan per menit, tetapi denyut jantung novel lebih cepat karena suhu tubuh novel hangat. Dan faktor-faktor yang membuat denyut jantung menjadi lebih cepat adalah 1. Kegiatan aktivitas manusia, 2. Jenis kelamin, 3. Suhu tubuh, 4. Umur, dan 5. Komposisi ion. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya adalah dalam pengetahuan saya, jika tekanan darah meningkat, maka denyut nadi akan berdetak lebih cepat juga, dan jika lebih lambat bisa lebih lambat juga. Apakah sudah jelas? Ya, jelas. Baik, terima kasih jawabannya. Oke, selamat untuk semua anggota kelompok yang sudah selesai melakukan presentasi. Kita kasih applause dan penghargaan untuk kalian semua dulu. Oke, kalau kita melakukan penilaian, kira-kira kelompok mana yang terbaik dari 4 kelompok yang sudah maju? Untuk kelompok pena, berapa suara? Nggak ada. Nggak ada kan? 3, 4. Untuk kelompok apa tadi? Cendrawasih. 2. Nah, kelompok 1. Ada 3, 4. Kelompok terakhir Naza. 8, 9. Berarti kelompok Naza ada kelompok naik. Ke depan dulu. Ustazah, berikan penghargaan untuk kelompok Naza. Nah, jadi ternyata detak jantung sama denyut nadi itu sama atau beda? Sama. Jadi denyut nadi itu bisa untuk menghitung detak jantung. Apa aja faktor yang mempengaruhinya? 1. Dari selama Yang tadi kalian lakukan aktivitas. Ketika semakin aktivitas itu menguras energi, maka jantungnya semakin cepat. Kemudian yang kedua, jenis lebih cepat mana, laki-laki dan perempuan? Perempuan, karena jantung perempuan itu lebih kecil, jadi dia lebih cepat. Kemudian yang ketiga, umur. Lebih cepat mana? Yang muda, karena semakin tua semakin melemah. Kemudian yang keempat, suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh maka akan semakin cepat. Kemudian komposisi ion di dalam tubuh ternyata juga mempengaruhi. Nah, itu satu fakta. Katanya denyut nadi yang cepat itu artinya stres dan di bawah tekanan. Mitos. Oke. Ketika seseorang stres, hormon adrenalin dalam tubuh itu meningkat dan juga dia memicu jantung bekerja lebih cepat. Benar, ketika stres itu memang denyut nadi lebih cepat, tetapi nadi cepat itu tidak berarti dalam keadaan stres dan tertekan terus-menerus. Bisa jadi kan tadi suhu tubuh meningkat atau aktivitas yang padat. Nah, kemudian analoginya, denyut jantung orang tua itu lemah karena otot jantungnya yang sudah melemah. Hal ini ibaratnya alat elektronik yang telah tua, yang ketika semakin lama digunakan dia performanya akan semakin menurun. Nah, konsep muatan plus kita ternyata ketika kita menggunakan muatan Al-Quran akan memicu denyut jantung atau denyut nadi yang bayi itu mulanya lahirnya berat badannya rendah atau massa badannya itu rendah, ternyata bisa menjadi normal karena denyut nadinya menjadi lebih normal.
bacaan Al-Quran atau murotal Al-Quran tadi. Ada yang bisa memberikan kesimpulan keseluruhan kegiatan? Keseluruhan. Oke, Fatimah. Dari seluruh pembelajaran hari ini dapat saya simpulkan adalah aktivitas yang berbeda itu akan mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Oke. Ada yang mau nambahkan? Apa? Boleh. Silakan duduk Fatimah. Terima kasih. Apa? Selain aktivitas, faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi jantung adalah umur, jenis kelamin, suhu tubuh, dan komposisi lainnya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Kasih aplaus untuk Fatimah dan juga Arfa. Cek kembali Google Classroom. Lakukan proses 4 menit dari sini. Oke, time off. Di sini terlihat hasilnya. Ternyata semua sudah tuntas. Alhamdulillah, kasih aplaus untuk kalian semua. Dan yang mendapatkan nilai tertinggi hari ini diperoleh oleh Anissa Naila Putri dengan waktunya 18,7. Bisa semakin meningkat lagi. Pencet. Hah? Gak bisa deh. Nah, selanjutnya kita refleksi. Bisa saya sambil bertanya saja. Saya bukakan refleksi yang sudah kalian isi. Oke, sambil saja bertanya, bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah perasaannya senang? Ada yang tidak senang selama proses pembelajaran? Tidak. Bagaimana dengan materinya? Adakah yang masih belum dimengerti? Tidak ada. Berarti ada yang bisa menyatakan materi apa yang sudah dipahami? Satu orang. Oke, bicara tadi. Kalau akan dengar. Denyut jantung antara perempuan dan laki-laki. Oke, denyut jantung antara perempuan dan laki-laki berbeda. Nah, kalau saya tanyakan, kalau kalian mau pembelajaran berikutnya pengennya kayak gimana? Lebih seru lagi. Yang lebih seru lagi, yang lebih banyak gamenya lagi gitu ya? Oke. Yang lebih banyak gamenya lagi. Oke, mudah-mudahan bisa saja kabulkan. Oke, nah kita menuju akhir. Pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari materi tentang gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Jadi silahkan dipelajari lebih dulu tentang gangguan apa aja sih yang dapat menyebabkan sistem peredaran darah manusia itu terganggu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke, alhamdulillah akhirnya kita berada di akhir pembelajaran kita. Nah, sebelum kita berdoa, adakah hal-hal yang mau ditanyakan kembali? Tidak ada. Kalau tidak ada, tadi yang mimpin doa pertama siapa? Arfa, silahkan mimpin doa lagi dengan doa kafaratul majelis ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih banyak Arfa. Alhamdulillah pembelajaran kita di hari Selasa 13 Desember 2022 ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya kita semua masih dalam keadaan sehat dan bersemangat. Oke? Oke. Ustazah mohon maaf atas segala salah
hilapnya dalam kegiatan pembelajaran kita selama kurang lebih 80 menit ini. Salah hilap saja mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.